Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Seperti biasanya kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Dari pembahasan yang sebelumnya juga ya tentunya dari beberapa cuplikan video, dan kita beralih tema juga dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Ya, jika pembahasan ini menarik ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah pernah gagal di Arsenal, pelatih ini disebut bakal jadi pengganti Amorim di Manchester United. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya pada awal musim ini benar-benar jadi cobaan yang sangat berat bagi Ruben Amorim di Manchester United. Baik itu dari tekanan yang datang silih berganti setelah tim gagal tampil konsisten tentunya. Dan Setan Merah hanya mampu meraih tentunya satu kemenangan dari 3 laga, yaitu 3 laga pertama di Liga Inggris tentunya. Yaitu situasi ini makin runyam usai mereka tersingkir di Piala Liga dari tim kasta bawah tentunya. Yaitu publik mulai mempertanyakan kapasitas Amorim juga dalam membangkitkan tim. Satu kemenangan dramatis atas Burnley memang membantu juga, tetapi tidak cukup untuk meredam sorotan yang sangat tajam tersebut tentunya. Dengan 2 laga yang berat untuk menanti melawan Manchester City dan Chelsea, posisi Amorim makin rapuh, masa depannya bisa ditentukan dalam hitungan pekan ini. Untuk Emery sendiri jadi kandidat pengganti Amorim teman-teman ya. Isu penggantian Amorim mulai banyak suara dari internal klub, namun Unai Emery tentunya yang menciut sebagai sosok yang paling diinginkan oleh Manchester United juga, yaitu disebut kagum pada kiprah juga yang dari Emery sendiri yang mampu mengubah wajah Aston Villa dari tim yang sangat terpuruk, dan Villa sendiri yaitu berhasil ia membawa beberapa persaingan di kapasitas atas juga tentunya. Dan untuk dari sebuah keberhasilan yaitu membawa Aston Villa ke Liga Champions, dari catatan yang paling impresif bahwa meskipun pada musim lalu hanya finish yaitu 6 tiket di Liga Eropa, tetapi jadi bukti konsistennya tersebut. Dilaporkan dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Manchester United belum memiliki rencana untuk memecat Amorim dalam waktu dekat ini, yaitu tetapi mereka tetap menjadikan dia sesama dari manajer Liga Inggris juga terkait target utama mereka tentunya. Jangan lupa teman-temanku semuanya untuk saksikan yaitu pertemuan Manchester United akan bertemu Manchester City pada tanggal 14 September 2025 ini. Sedangkan untuk Arsenal akan bertemu Nottingham Forest pada tanggal 13 September 2025 ini. Karir dari Emery di Premier League ya tentunya. Yaitu sebagai Emery sendiri yaitu bukan sosok yang asing di Premier League juga, dan ia sempat menangani Arsenal meskipun karirnya di sana bisa dikatakan dengan gagal dan berkarir singkat karena hasil yang inkonsisten juga tentunya. Dan namun kiprahnya bersama Villarreal itu kembali membuktikan kualitasnya. Emery sukses mempersembahkan trofi Liga Eropa 2021 dengan mengalahkan Manchester United teman-teman. Di Aston Villa juga untuk Emery dia telah menunjukkan kepiawaiannya yaitu dalam terancam degradasi naik menjadi penghuni papan atas juga dengan pengalaman yang sangat panjang. Untuk Emery sendiri dipandang sebagai pilihan yang tepat jika United memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim dalam waktu dekat ini teman-teman. Dan untuk top klasemen Liga Inggris pada pekan ini yaitu Liverpool berada pada peringkat pertama dengan rating poin 9, sedangkan Chelsea dengan rating poin 7, sedangkan Arsenal peringkat ketiga dengan rating poin 6 saja.
Untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga juga ya teman-teman, yaitu adalah baru tiba. Estavao akui terkejut langsung dipercaya Maresca di Chelsea teman-teman. Itu pembahasan kita juga untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik ya, tentunya silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Yaitu baru tiba di Estavao, akui terkejut ya, langsung dipercaya Maresca di Chelsea tentunya. Yaitu Chelsea akhirnya meresmikan transfer Estavao tentunya, yaitu di Palmeiras pada bulan Juli yang lalu. Kepindahan ini sudah direncanakan cukup lama, bahkan sempat pada musim lalu tentunya. Yaitu pemain yang berusia 18 tahun itu digadang-gadang sebagai bintang papan The Blue juga, yaitu meskipun banyak yang memperkirakan ia akan lebih dulu untuk menunggu giliran di bangku cadangan juga, namun prediksi itu meleset ya tentunya. Estavao juga langsung diberikan menit bermain sejak pekan-pekan awal di Premier League juga. Dan ia juga dicatat 2 kali untuk mencatatkan starter di sekaligus turun sebagai pengganti. Lebih istimewa lagi, dan ia sudah menorehkan 1 assist kontra West Ham United kemarin. Rasa syukur atas sebuah kepercayaan yang besar bagi Maresca juga, yaitu dalam wawancara berita olahraga juga, yaitu dia telah mengakui juga terkejut dengan besarnya sebuah kepercayaan dari Enzo Maresca juga, dan ia tidak menyangka ia sudah mencatatkan 181 menit bermain di Premier League sejauh ini. Yaitu menurutnya juga semuanya ini merupakan sebuah hasil kerja kerasnya selama latihan, dan ia berkomitmen untuk meneruskan dan memberikan sebuah kontribusi terbaik bagi Chelsea tersebut. Dan ia sangat cepat dan ia sudah mendapatkan lebih banyak kesempatan daripada saya diharapkan di Chelsea, dan karena ini kerja keras yang telah saya lakukan dalam latihan tersebut, yaitu Maresca sangat mempercayai saya dan saya berusaha untuk membalasnya di lapangan, ungkap dia tentunya. Dan untuk Chelsea sendiri akan bertemu Brentford pada tanggal 14 September 2025 ini jam 2 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya yaitu adalah fisik ya, bukan fokus utama dari adapsi sendiri. Untuk Premier League terkenal untuk menuntut fisik yang lebih kuat dibanding dari liga-liga lain, namun Estavao menilai bahwa itu bukan salah satu faktor yang harus dikejar, yaitu dia telah menyebutkan adaptasi ini tidak selalu berarti menambah otot atau berat badan. Bagi sebuah kecepatan dan gaya bermain yang sesuai itu lebih membantu dirinya di depan juga. Baik itu dari identitas, baik itu dari pertandingan, dan gaya bermain sangat berbeda di Liga Inggris ya, tentunya lebih fisik ya tentunya, dan lebih intens juga. Saya masih beradaptasi, tetapi syukurlah semuanya berjalan lancar, kata Estavao. Untuk membangun otot penting ya tentunya, tetapi bukan hanya fundamental. Saya ingin lebih meningkatkan sebuah kecepatan dan gaya bermain saya tentunya. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah di akhir segmen ini teman-teman, yaitu adalah misteri cedera Cole Palmer bikin Chelsea khawatir jelang lawan Brentford nanti tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Chelsea menghadapi kekhawatiran yang sangat besar juga menjelang lanjutan dari Premier League akhir pekan ini kawan-kawan. Yaitu Cole Palmer, yaitu pemain terbaik mereka musim ini, yaitu masih diragukan bisa tampil ketika The Blue bertandang ke markas Brentford tersebut. Yaitu ketidakpastian kondisi Cole Palmer tentu menjadi pukulan kelak bagi Enzo Maresca, yaitu pelatih asal Italia itu tengah berupaya untuk mempertahankan baik itu dari momentum positif setelah ia meraih 2 kemenangan penting atas West Ham dan Fulham tentunya. Yaitu sayangnya, yaitu misteri seputar kondisi sang penyerang muda belum menemukan titik terang informasi dari pihak
klub masih minim juga membuat para penggemar semakin cemas mengenai ketersediaan bintang mereka juga. Untuk yang berikutnya yaitu adalah misteri cedera Cole Palmer, yaitu dari spekulasi semakin menguat juga, yaitu adalah setelah Chelsea merilis dokumentasi setelah latihan terbaru, yaitu pemain seperti Bone juga dan Romeo, dan itu sudah bergabung kembali dengan skuad utama, namun sosok Palmer tidak tampak di lapangan. Situasi ini memunculkan dengan dugaan bahwa sang penyerang belum bisa mengikuti latihan dengan intens, sangat penuh juga. Dan kehadirannya sangat krusial untuk menjaga sebuah kreativitas dan produktivitas lini serang The Blue tersebut. Yaitu Enzo Maresca juga sebelumnya hanya memberikan respon yang singkat terkait kondisi Palmer. Soal Cole Palmer sendiri kami harus melihat dari hari ke hari juga, ungkapnya menjelang pertandingan melawan Fulham kemarin. Yaitu pesan singkat dari Cole Palmer juga, yaitu di tengah ketidakpastian yang berkepanjangan, Palmer memberikan sececah harapan mulai unggahan di media sosialnya juga. Pemain yang berusia 22 tahun itu hanya menulis pesan singkat yaitu Backson juga. Dan kalimat tersebut membuat para penggemar ya tentunya bertanya-tanya apakah kondisi yang cukup prima untuk diturunkan pada akhir pekan ini. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub mengenai tingkat kepaparan cedera tersebut tentunya. Situasi ini semakin memperumit kondisi karena Chelsea sudah kehilangan beberapa pemain kunci awal musim yang dimulai. Untuk keberadaan Palmer sendiri masih menjadi vital dan menjaga stabilitas performa tim sendiri. Untuk yang berikutnya yaitu adalah krisis dari cedera di Chelsea juga. Palmer bukan lah satu-satunya pemain yang bermasalah karena cedera ya teman-teman. Dan di skuad The Blue sendiri, striker yang 8 tahun sudah dipastikan absen selama 8 pekan ke depannya akibat cedera yang dialaminya. Untuk di lini pertahanan sendiri harus mengakhiri musim lebih awal karena mengalami cedera ACL yang cukup serius. Sementara itu untuk Moise Caicedo juga terlihat berlatih dengan perban di lutut ketika bergabung dengan timnas Ekuador. Tanpa kepastian juga mengenai kondisi Palmer, yaitu Maresca harus menyiapkan rencana alternatif untuk menghadapi Brentford, meskipun masih ada optimisme bahwa sang pemain bisa pulih cepat. Meskipun masih ada optimisme bahwa sang pemain bisa pulih dengan tepat waktu, segala masalah tergantung pada perkembangan dan kondisi menjelang kick-off tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, dan jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, dan semua yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.